Oke guys, lanjut. Hari ini kita lagi ngebersihin dulu plafon. Nih, jadi plafonnya kita copot, kita bersihinnya di bawah. Terus untuk lantai, kemarin ini udah kita kasih flint coat. Sekarang udah kering. Tuh. Ini udah kasih. Nih. Ini juga dashboard udah selesai kita coating. Bagian bagasi juga ada selesai kita kasih flint coat, ya kan? Jadi ini tinggal nunggu apa namanya, karpet dasar selesai dicuci di laundry, ya kan? Habis itu kita pasang-pasang lagi semua untuk part interiornya. Ini juga yang kayak gini-gini udah selesai kita bersihin, udah kita cuci. Ini dashboard bagian bawah. Oh. Ini atapnya seperti ini. Kan? Jadi ini untuk plafon ini selesai kita cuci, langsung kita pasang balik. Habis itu kita coba pasang perintilan yang habis plafon terpasang, mungkin kita lanjut pasang perintilan yang kecil-kecil. Oke. Oke guys, atap sudah selesai kita bersihkan. Sekarang kita lanjut bersihin jok, ya kan? Terus ini karpet sudah selesai kita laundry ini guys. Nih, ini jadi kemarin kita masukin barengan sama punya Altis. Jadi selesainya bareng juga, ya kan? Altis beres, Vios Gen 2 juga beres, ya kan? Jadi sekarang langsung aja kita pasang karpet dasarnya. Dan ini juga nih busa yang kemarin basah banget ini udah kering. Tuh. Jadi ini kita jemur kurang lebih 3 hari, ya kan? Karena memang kondisinya basah banget. Terus untuk yang depan kemarin cuma dijemur sehari doang karena memang nggak basah. Gitu, oke. Jadi sekarang kita langsung aja pasang karpet dasar nih, ya kan? Terus ini plafon udah kita pasang balik tuh. Nah ini yang tengah ini ada bolong bekas sundutan rokok ternyata nih. Jadi kalau bolong bekas sundutan rokok kayak gitu nggak bisa dibenerin guys, gitu. Terus ini untuk handle-handle yang di atas itu kita bonusin, kita ganti pakai copotan. Karena ini handle grip atasnya cuma ada satu doang sebelah ini guys. Oke, jadi langsung aja kita pasang dulu guys untuk karpet dasarnya. Oke guys, sekarang kita mau pasang stop lamp baru. Jadi kan kemarin ini sudah kita infokan kalau kondisi stop lamp belakang seperti yang udah saya bilang kemarin, ini pecah nih, kan? Jadi yang punya mobil minta untuk diganti pakai stop lamp baru. Nih, ini stop lamp barunya kita pakai TEC Thailand. Terus untuk modelnya ini pakai model Vios Gen 2 yang terakhir tahun 2010 sampai 2012. Ini biasa dibilangnya stop lamp belimbing gitu, oke. Jadi sekarang langsung aja kita pasang untuk stop lamp baru guys. Oke guys, ini bagian depan kita sudah pasang headlamp baru kiri kanan. Untuk bohlamnya kita pakai Mini Proji. Jadi ini kan mobilnya Vios G, kita downgrade pakai lampu utama atau headlamp punyanya Limo guys. Jadi ini kalau Vios mau di downgrade pakai punyanya Limo, itu harus merubah kabel guys, ya kan? Karena kabel lampu utama bawaannya Vios G itu kan buat HID, ya kan? Nah sedangkan untuk
Lampu limo ini pakai saklar atau soket, ini pakai soket H4 guys. Itu jadi harus ada perubahan sedikit. Nah, baru bisa terpasang. Nah, ini kita tes dulu nyalanya seperti ini guys. Nah, ya kan? Ini lampu jauh, lampu dekat. Cahayanya padat banget. Terus untuk yang belakang, stop lampnya juga kita tadi udah pasang yang baru. Nih. Pakai stop lamp modelan blimbing. Ini rear fog lampnya belum kita pasang, ya kan, baru selesai dicuci. Terus ini kita nemuin. Terus untuk fog lamp ini ternyata rumahnya diganti baru guys. Soalnya dia ternyata dalamannya itu udah jelek, udah hancur. Nih. Udah gosongnya begini tuh. Ini kayak kerendam air sih dalamnya. Kalau yang sebelahnya sih masih oke. Masih bisa lah. Cuman ya begini, nggak begitu bening-bening amat. Jadi sayang, jadi kalah sama lampu depan. Lampu depannya kan kinclong. Jadi makanya untuk fog lamp yang punya mobil minta untuk diganti baru juga guys, gitu, oke. Jadi untuk kerjaan sekarang kayaknya segitu dulu aja. Kita lanjut lagi nanti setelah fog lampnya datang, fog lamp baru. Oh ya guys, terus ini tutup minyak rem udah kita ganti baru. Nih. Ini kan tutup minyak remnya kemarin pakai tutup oli motul. Nah, ini udah kita ganti baru nih. Oke. Oke guys, sekarang kita mau pasang head unit baru. Untuk head unitnya ini pakai MTEK, internalnya 4/4. Terus ini untuk framenya baru. Ini untuk cover saklar AC udah kita repaint. Jadi sekarang warna frame head unit dan juga cover saklar AC sama, warnanya rata gitu. Terus ini untuk kisi AC tengahnya diganti baru guys. Soalnya dia kisi yang lama udah pada hancur gitu, oke. Ini barang baru nih, barang langka, harganya juga goib nih. Oke, langsung aja kita pasang dulu guys. Oke guys, ini fitmentnya udah kita benerin, ya kan. Jadi yang depan ini udah kita bikin 1 jari, cuman masih longgar nih. Tuh. Yang belakang udah kita bikin 2 jari juga, longgar juga nih. Jadi nanti kalau misalnya masih kurang, nanti kita turunin lagi. Terus untuk roda belakang ini udah kita kasih spacer. Baut rodanya juga udah kita ganti pakai baut roda panjang gitu guys. Terus untuk bagian interior nih, ini sudah terpasang, door trim udah terpasang. Bagian setir belum, ya kan. Hari ini rencana kita mau retrip setir dulu. Terus ini untuk laci sebelah sini nih. Ini kan harusnya dia punya pengunci di bagian ini. Nah, di sini. Ini penguncinya nggak ada. Jadi ya kebuka kayak gini. Paling nanti kita bikinin dari pelat mungkin ya untuk penguncinya supaya bisa ketutup begini. Karena kalau nggak ada penguncinya terus-terusan kebuka. Gitu guys. Nah, terus untuk ini guys, ini udah kita repaint. Terus bagian dudukan sini yang bolong-bolong udah kita cor pakai resin. Ini juga tengah udah kita repaint, atas repaint, itu repaint, belakang kiri kanan repaint juga. Terus untuk bohlamnya juga udah kita ganti baru nih, bohlam saklar AC. Oh. Jadi kita ganti pakai warna putih semua guys. Terus ini untuk
spion batoknya udah terpasang. Terus selain nge-retrim setir, hari ini juga rencana kita mau benerin rembesan yang ada di karter oli gitu guys. Terus untuk fog lamp ini juga sudah kita pasang yang baru, cuman bumpernya belum kita pasang. Nih, ini fog lampnya baru, kiri kanan baru ya kan. Soalnya kemarin kondisinya udah hancur parah lah ya, jadi makanya untuk fog lamp diganti baru. Terus ini bumper belum kita pasang karena kemarin ada kendala di grill beltanya guys. Jadi kan grill belta ini memang rencana awalnya nggak dicat. Nah, tuh nggak dicat, jadi begini aja. Ternyata setelah kita pasang, hitamnya belang guys, jelek. Nih, hitamnya beda dia. Jadi makanya ini untuk grill belta nanti mau kita cat dulu. Nanti setelah selesai cat baru kita pasang ke bumper, dan bumpernya kita pasang ke mobilnya guys. Gitu. Karena biasanya kalau grill belta kita pasang terakhiran, ketika bumpernya sudah naik, ini bagian sini nggak bisa skrup nih biasanya, ya kan? Makanya kita pasangnya ketika posisi bumper masih di bawah seperti ini, supaya belakang-belakang kayak begini bisa di skrup atau dibaut gitu guys. Oke, jadi untuk updatean hari ini segitu dulu aja. Jadi untuk progres pengerjaan mobil ini udah masuk di 80%-an guys. Oke guys, lanjut. Jadi sekarang kita lagi ngerapin dulu karter oli ya kan. Jadi kan kemarin kondisinya ini belepotan oli. Nah ternyata setelah dicek ini bocornya dua guys, dari karternya dan juga dari seal krek as gitu. Nah ini posisi sekarang sudah selesai dibersihin tuh. Nah sekarang lumayan lah ya, nggak terlalu berepotan. Terus seal krek asnya udah kita ganti baru. Terus ini untuk seal krek as bekasnya nih, ini udah kelar. Terus olinya udah kita buang, filter olinya udah kita ganti baru, dan ini untuk olinya kita pakai top one. Oh ini, ya kan? Nih. Jadi untuk satu mobil Vios ini atau limo dia pakainya 4 botol guys. Isinya kan cuma 39 sebenarnya, cuman nggak ada yang jual 3,9 ya, 4 liter aja gitu. Oke. Jadi ini sekarang mau kita masukin dulu untuk oli barunya. Nih, kita pakai top one sensation. Oke guys, ini ganti seal krek as, ganti oli, benerin karter oli, dan juga ganti filter oli udah kelar ya kan. Terus ini bumper sengaja kita pasang dulu seperti ini belum di cantol-cantolin ya kan, karena grill beltanya belum kelar gitu. Jadi sekarang kita lanjut dulu ke bagian setir guys. Nah jadi kan awal masuk ke sini ini airbagnya nyala. Kemarin setelah kita coba scan ternyata keluar fault code-nya dia di 2 item guys, ada di modul airbag sama soket sini, soket driver ya kan. Jadi setelah kita cek ternyata penyakitnya dari kabel spiral gitu. Nah ini kabel spiralnya kita ganti baru aja ya kan, supaya hasilnya jos. Ini kabel spiral baru. Terus untuk setirnya ini sudah selesai kita retrim nih. Ini sudah selesai kita retrim. Jadi ini kan pertama datang ke sini ini kan dibungkus pakai
ya cover setir, terus kulit bawaan yang dalam sini udah pada rusak. Nah sekarang udah kita bikin seger kembali. Ini material kulitnya kita pakai Napa Leader. Nih motifnya ini pakai yang halus, kulit jeruk halus ya. Yang sebelah sini dia pakai motif yang lubang-lubang. Ini bolongnya tembus sampai ke bawah, jadi ini breathable sih sebenarnya. Gitu. Oke. Sekarang langsung aja kita pasang setir dan juga kabel spiralnya, guys. Oke guys, ini grill sudah selesai kita cat dan sekarang sudah kita pasang, ya kan? Jadi baut-baut belakangnya juga udah kita pasang semua, udah kita lengkapin. Terus side molding juga sudah kita pasang, ya kan? Jadi sekarang kita mau OTW dulu untuk sporing roda depan, terus beli aki dan juga. Nah terus sekarang kita mau OTW dulu ke tempat sporing karena mobil ini belum di sporing, dan juga beli aki guys, karena yang punya mobil minta akinya diganti baru. Oke. Jadi sekarang kita langsung aja berangkat dulu ke tempat sporing. Oke guys, ini kita udah sampai di HSR. Jadi ini langsung di sporing, ya kan? Karena lagi kosong, kebetulan kosong. Jadi langsung naik ke mobil. Oke. Terus ini sehabis sporing nanti kita pendekin lagi sedikit karena yang punya mobil minta dipendekin lagi. Jadi sekarang posisinya kan depan 1 jari longgar, belakangnya 2 jari longgar. Nah ini nanti kita bikin depan 1 jari seret, belakang 2 jari seret guys, gitu. Oke. Jadi ini sekarang kita sporing dulu. Oke guys, jadi kemarin kita sudah sporing di HSR. Nah jadi kemarin pas kita sporing ternyata ada air radiator yang netes guys. Jadi netesnya itu bukan di area radiator depan sini nih. Jadi ini kan radiatornya baru ya. Ini radiatornya baru, terus coolant juga udah diganti pakai coolant baru warna hijau. Terus pipa bypass juga diganti baru. Nah kemarin ketika di HSR bocornya di area belakang guys. Jadi netesnya itu dari ini kan mesin nih. Mesin ini bak transmisi. Nah di antara tengah itu, ya kan? Setelah kita cek ternyata dari selang yang belakang ini nih ke bawah, bocornya dari bawah situ tuh. Nah ini kan pipa bypass nih, pipa bypass, ini selang radiator. Nah yang ke bawah dari mulut selang radiator yang bagian bawah. Ini lagi kita copot dulu untuk selang radiatornya. Nanti kita cek, ya kan, untuk kondisinya seperti apa. Netesnya sih nggak banyak, ya kan, nggak banyak dan nggak parah. Ya netes kecil-kecil begitu. Cuman kan kalau misalnya mobilnya dipakai dari Sukabumi ke Jakarta, tetesannya lumayan banyak gitu. Makanya ini kita bongkar dulu, ya kan. Tadi malam juga udah kita konfirmasi sama yang punya mobil. Katanya kalau misalnya udah nggak bener, udah getas si karet selang radiatornya, minta diganti baru aja guys, gitu. Oke. Jadi sekarang ini kita bongkar dulu. Oke guys, ini selang radiator bagian atas yang ke belakang mesin udah selesai kita bongkar. Jadi untuk kondisi selangnya udah doer guys. Ini kan bagian atas nih yang ke pipa bypass, nah ini yang ke mesin nih. Jadi setelah kita cek ternyata di sini ada tuh begini guys, dan ini udah doer, bulatnya udah terlalu bulat ini. Mungkin ini kan kemarin gak kita bongkar nih pas kita ganti radiator, karena mungkin kondisi karetnya udah doer, jadi dia keluar dari sela-sela sini nih si air yang ini kan. Selang radiator yang ke bagian mesin ini nggak di sealer, nggak dilem bawaannya ya. Kalau bawaan mobil nggak di sealer, nggak dilem, dia cuma ngandelin klip yang begini doang nih. Nah jadi ketika kondisinya udah doer, ya mungkin si klipnya ini udah nggak sanggup nahan dan karetnya pun melar gitu kan. Jadi akhirnya dia netes dari sini nih, rembes gitu. Oke, ini juga udah kita cek untuk di bagian mesinnya. Nah ini untuk di bagian mesin udah kita cek ya kan. Nah ini bekas ini air hijau ini bekas
barusan kita bongkar selang, ya kan. Dari bagian bolongan sini nih yang nggak kelihatan ya. Ya pokoknya area sini. Nah untuk di area sininya, ini bolongan sini nggak ada yang pecah guys, nggak ada yang pecah, nggak ada yang retak. Jadi kemungkinan penyakitnya ya dari selang ini. Tuh, dari selang ini. Nah ini kan ada selang bekas juga nih, cuman ini kondisinya masih bagus. Tuh, ya kan, karetnya masih kencang, nggak doer. Ini juga masih bagus. Ini kalau kita bandingin dengan yang bawaan mobil, bedanya tuh. Ya kan? Yang sebelah sini kan bawaan mobil nih. Ini copotan. Tuh. Udah wear banget. Ya kan? Jadi nanti kita infokan dulu sama yang punya mobil. Ini mau diganti baru atau diganti copotan, ya kan? Terus nanti untuk pemasangannya kita kasih sealer sebelah sininya supaya kencang gitu kan, nggak bocor-bocor lagi, oke? Oke guys, pengerjaan project car 55 ini sudah 99%. Jadi hampir semua part sudah terpasang. Ini untuk di bumper depan tinggal emblem Toyotanya aja, ya kan? Karena kemarin pas kita pasang ternyata emblemnya itu codet guys. Itu. Terus kemarin kita infoin sama yang punya mobil, katanya minta diganti baru. Hah? Jadi tuh kondisinya seperti ini, nanti kita ganti baru. Untuk yang lain-lainnya ini udah kelar semua, ya kan? Nih, belakangnya udah, fitmentnya udah kita bikin, depan 1 jari, belakang 2 jari nih, 2 jari, depannya 1 jari, ya kan? Pas. Nah jadi untuk interior juga ini udah kelar semua nih. Jadi kan kemarin sempat ada pergerakan lagi di dalam interior, jadi ya kotor tipis-tipis lagi nih, kayak jok hitam kayak begini. Nanti kita bersihin lagi, ya kan. Terus ini lubang AC yang sebelah sini udah kita ganti baru nih. Ini kan awalnya udah oblak, sekarang udah oke nih, udah seret. Kiri kanan udah kita ganti baru untuk lubang AC nya, ya kan. Terus head unit sudah terpasang. Setir ini sudah selesai kita retrim. Nanti untuk video lebih nanti untuk video lebih jelasnya mungkin di video selanjutnya, di video review, ya kan. Terus untuk bagian-bagian ini udah kita cat ulang, ini cat ulang juga, itu cat ulang. Pokoknya intinya untuk interior ini sudah selesai 100% guys. Gitu. Tinggal apa lagi ya yang belum? Oh, aki belum kita pasang. Aki baru belum kita pasang. Jadi untuk akinya ini kita pakai GS nih, masih di dus. Nanti kita pasang. Jadi ini akinya kan soak. Ini akinya soak. Akinya kemarin kita taruh di mana nih? Tuh. Akinya soak. Ini pakai aki cadangan dulu yang ada di sini, ya kan? Jadi nanti untuk di video review kondisinya sudah terpasang baru semua ya. Akinya baru, emblemnya udah terpasang juga. Jadi untuk pengerjaan project 55 ini tinggal 1% lagi guys. Tinggal nungguin ini sama pasang aki, oke? Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja, ya kan? Nanti untuk video berikutnya
kita review semuanya pekerjaan di Project Car 55 ini. Terus nanti kita spill untuk total budgetnya habis di angka berapa, oke? Jadi untuk video kali ini segitu dulu aja. Terima kasih yang udah nonton. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.